Aku minta cerai, Mas, desisku lirih dengan menatapnya tajam. Mas Arif mendelik. Kamu memasang CCTV di kamar Sumi dan menyadap Waku, tanya Mas Arif kaget. Dan kamu selingkuh dengan asisten rumah tangga kita karena dia mantan pacar kamu sejak SMA, benar kan? Jangan bertanya balik kalau suami nanya, Nas. Aku tidak butuh pertanyaan kamu. Yang kubutuhkan adalah ceraikan aku, Mas. Ini melanggar hukum. Aku bisa melaporkan kamu ke polisi dengan tuduhan melanggar UU ITE dan melanggar privasi orang lain. Mas Arif menatapku tajam. Intonasi suaranya tegas tapi lirih. Mengintimidasi. Aku menyeringai. Oh ya, kamu juga bisa kulaporkan pada polisi atas tuduhan perzinahan dan kumpul kebo. Kamu tidak akan berani, Nas. Kenapa enggak? Kamu dan Mbak Sumi bisa saja masuk penjara berdua. Dan untuk undang-undang ITE, bagaimana mungkin bisa menjeratku? Aku tidak menyebarkannya ke orang lain. Mas Arif menatapku tanpa berkedip. Lalu dia meraih garpu dan pisaunya lagi. Kita bicarakan nanti, Nas. Mas Arif dengan santainya memotong daging di piringnya. Aku menghela nafas. Kamu makan saja. Aku sudah selesai makan. Aku bangkit dari tempat dudukku lalu berbalik dan menjauh dari Mas Arif. Nas, Titi, seru Mas Arif dari arah belakang. Beberapa pasang mata pengunjung tampak menatap tajam ke arah kami. Tunggu sebentar, Mas Arif menarik tanganku saat kami sampai di ruang parkir. Kita pulang dulu dan bicarakan hal ini baik-baik. Apalagi yang mau kamu bicarakan? Nikahi Mbak Sumi secara sah, daripada kalian terus-menerus berbuat zina. Aku tidak bisa meninggalkan kamu dan meninggalkan Sumi, Nas. Aku mencintai kalian berdua. Apa? Mencintai kami berdua? Kamu serakah sekali, Mas. Lepaskan aku dan nikahi Titin. Karena walaupun kamu melepaskan Titin, aku tidak akan mau kembali padamu. Jangan egois, Nas. Pikirkan Mami dan Ana. Bagaimana hancurnya perasaan mereka kalau kita bercerai? Egois. Aku egois. Kamu nggak punya kaca, Mas. Seharusnya kamu tanya diri kamu sendiri tentang egois sebelum kamu selingkuh dengan Mbak Sumi. Dan kamu selalu memikirkan perasaan Ana dan Mami? Lalu bagaimana perasaanku saat tahu kamu selingkuh dan bermain gila di rumah kita? Perasaanku juga remuk karena kelakuanmu dan Mbak Sumi. Kita bicarakan baik-baik, Nas. Aku yakin ada jalan keluar yang baik selain kita bercerai. Mas Arif mulai membuka pintu mobil. Lalu duduk di kursi belakang kemudi. Menurut kamu, apa solusi dari masalah kita? Tanyaku tetap berdiri di samping pintu mobil. Aku bisa poligami. Poligami itu sunnah Nabi kan? Kamu kan berjilbab. Kamu pasti tahu tentang hal itu. Hei, jangan bawa-bawa poligami sebagai alibi untuk menutupi perzinahan kamu. Dua fakta tentang poligami yang harus kamu tahu, Mas. 1. Jika poligami adalah sunnah Nabi, masih banyak sunnah Nabi yang lain seperti puasa Senin, Kamis, salat tahajud, duha, salat rawatib qobliyah ba'diyah, sedekah dan masih banyak lagi. Kenapa kamu semangat hanya salah satu sunnah saja? Apa kamu pernah melaksanakan sunnah Nabi yang lain? Yang kedua, jika poligami adalah sunnah, maka menjaga keutuhan rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah adalah kewajiban. Seharusnya kamu harus mendahulukan kewajiban daripada sunnah, Mas, seruku berapi-api. Ceka, kamu ini kenapa nggak nurut sama imam sih? Jangan terlalu mendikte suami, ayo kita pulang dulu bersama. Mas Arif membukakan pintu mobil untukku. Aku naik Grab aja. Ceka,
Ini nih, aku nggak suka perempuan yang nggak nurut sama laki-laki. Makmum itu harus nurut imam. Mas Arif keluar lagi dari mobilnya lalu menarik tanganku untuk masuk ke dalam mobil. Jangan ngaku-ngaku imam kalau nyatanya kelakuan kamu kayak Dutch 4L, Mas, pekiku menepis tangan Arif. Mas Arif mengangkat kedua tangannya. Oke, baiklah, aku nggak akan memaksa kamu. Tapi ikut aku pulang sekarang dengan mobil ini ya. Bahaya kalau kamu pulang malam-malam. Sebelum aku sempat menjawab, gerimis mulai turun. Tidak deras, tapi membuat suasana pertengkaran kami semakin kelam. Gamisku mulai basah, seiring dengan air mata yang mengalir tanpa permisi. Tidak perlu, aku mau naik Grab. Sebenarnya saat aku mengirimkan rekaman video dan foto pesan WhatsAppmu, aku juga memesan Grab, Mas. Aku melihat layar ponselku sekilas. Itu mobilnya datang. Aku menghampiri Avanza hitam lalu segera masuk ke dalamnya. Mas Arif mengikut dan memegang bajuku. Nas, kita pulang sama-sama. Jangan seperti anak kecil kamu. Mas Arif masih terus berusaha membuatku menyerah dan pulang bersamanya. Mas, tidak ada maaf bagimu. Aku mandiri, aku cerdas, aku kuat, dan aku bisa menjadi single mom daripada harus mempertahankan pernikahan dengan alasan anak dan nafkah. Kalau kamu tidak mau menalakku, aku yang akan maju ke pengadilan agama sendiri. Aku menepis kasar tangan Mas Arif yang sedang tercengang. Mungkin dia kaget karena istri penurutnya kini susah diatur. Jalan, Pak. Kututup pintu Avanza hitam itu dan pengemudi Avanza hitam itu pun melajukan mobilnya. Aku tak peduli apa yang dipikirkan oleh pengemudi itu saat melihat pertengkaran kami tadi. Yang jelas sekarang, tujuanku sudah pasti. Rumah Mami. Mertuaku harus tahu tentang kelakuan anaknya. Aku datang nyaris bersamaan dengan mobil Mas Arif. Hujan semakin menderas, membuat suasana hatiku semakin kisruh saat harus mengatakan hal yang sebenarnya pada Mami. Bu, maaf, saya tidak membawa payung, kata supir Grab itu dengan penuh sesal. Aku membungkus tasku dengan kantung plastik yang ada di dalam Grab sebelum membuka pintu mobil. Tidak apa-apa, Pak. Lagi pula kalau memakai payung, saya tidak bisa berlari. Aku bergegas keluar dari Grab dan nyaris berlari menuju rumah Mami. Mas Arif masih menunggu Grab yang kunaiki keluar dari pintu gerbang rumah baru bisa memasukkan mobilnya. Aku mengetuk pintu dengan gemetaran. Lantai teras Mami menjadi basah karena tetes air yang jatuh dari bajuku. Tepat saat Mami membuka pintu, Mas Arif sampai tepat di sampingku. Nas, kita harus bicara. Mami tertegun melihat aku dan Mas Arif bergantian. Mami pasti menilai ada yang salah dengan kami malam ini. Kalian bicara saja di dalam. Ana baru saja tidur. Kalau kalian membutuhkan saran Mami, kalian bilang saja. Mi. Dan tanpa sungkan, aku langsung memeluk Mami serat mungkin. Mami mengelus punggungku perlahan. Mi, Mas Arif selingkuh, bisikku di telinga Mami. Apa? Aku melerai pelukan dan menatap Mami. Tampak wajah Mami penuh kekecewaan. Mata tuanya mulai berair. Ayo kita masuk dan duduk dulu. Nas, please. Jangan beritahu Mami. Aku mendelik. Mami harus tahu kelakuan kamu, Mas. Aku masuk ke ruang tamu. Mas Arif mengikutiku dengan wajah masyghul. Kami lalu duduk di sofa ruang tamu. Aku memegang tangan Mami erat dan mengulang kembali ucapanku. Mami, Mas Arif selingkuh dengan Mbak Sumi. Mami masih ingat dengan Mbak Sumi kan?
Dan Nastiti sudah memutuskan akan berpisah dengan Mas Arif, Mi. Terlihat wajah Mami terkesiap dan terkejut.